Halo semua, kali ini saya akan berbagi perangkat pembelajaran berupa RPP yang menggunakan kurikulum 2013 pada mata pelajaran IPA kelas 9 semester 2, materi pokoknya partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Yang pertama kita lihat kompetensi inti. Di sini teman-teman bisa lihat ada KI1, KI2, KI3, dan KI4. Yang berikut ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini kompetensi dasarnya 3.8, menghubungkan konsep partikel materi, struktur zat sederhana dengan sifat bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta dampak penggunaan bahan terhadap kesehatan manusia. Dari kompetensi dasar ini, saya membuat 3 indikator pencapaian kompetensi, yaitu yang pertama, menghubungkan konsep partikel materi, atom, ion, dan molekul. Yang kedua, menghubungkan proton, neutron, dan elektron dalam atom melalui nomor atom dan nomor massa. Dan yang ketiga, membandingkan perkembangan teori atom. Nah, kompetensi dasar 4.8 yaitu menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat dan pemanfaatan bahan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu menyajikan hasil penyelidikan partikel penyusun benda dan makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut ada tujuan pembelajaran. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 3 tujuan yang sudah disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dasar dari kompetensi dasar yang sudah dibuatkan di atas tadi. Yang berikut ada materi pembelajaran, kemudian metode pendekatan dan model pembelajaran. Di sini model yang saya gunakan yaitu discovery learning. Kemudian metodenya pengamatan, diskusi, dan presentasi. Dan pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan saintifik. Selanjutnya ada media, alat, dan sumber pembelajaran. Di sini media yang saya gunakan berupa video pembelajaran, animasi kemiripan antara partikel penyusun atom dengan planet-planet. Kemudian ada LKPD. Yang berikut alat dan bahan dan sumber belajarnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Yang berikut langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, ada orientasi. Di sini guru dan peserta didik mengawali pembelajaran dengan memberi dan menjawab salam, menyampaikan kabar, kemudian berdoa bersama, lalu guru mengecek kehadiran peserta didik, dan membuka kegiatan pembelajaran dengan ice breaking. Kemudian ada kegiatan apersepsi. Yang ini guru melakukan tanya jawab mengenai materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Kemudian guru memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Yang berikut ada motivasi. Di sini guru menyampaikan tujuan dan manfaat mempelajari partikel penyusun benda dan makhluk hidup, serta menyampaikan bagaimana garis besar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dan bagaimana penilaian selama proses pembelajaran berlangsung. Oke, yang berikut kita masuk pada kegiatan inti. Kegiatan inti ini sintaksnya sudah sesuai dengan sintaks dari model yang digunakan, yaitu discovery learning. Jadi sintaks yang pertama, pemberian rangsangan. Di sini guru memberikan stimulus dengan menampilkan video tentang animasi kemiripan antara partikel penyusun atom dengan planet-planet. Nah, kegiatan ini juga masuk dalam kegiatan mengamati, yaitu salah satu sintaks awal dari pendekatan saintifik yang digunakan. Kemudian sintaks yang kedua, identifikasi masalah. Di sini guru membimbing peserta didik untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari video yang ditayangkan tadi.
Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang diharapkan muncul dari peserta didik. Nah, setelah peserta didik bertanya, maka guru akan membagikan LKPD dan menjelaskan terkait bagaimana pengisian LKPD dan penggunaan dalam LKPD tersebut. Jadi pada bagian kedua ini, identifikasi masalah ini masuk dalam kegiatan menanya. Yang ketiga, pengumpulan data. Ini peserta didik mengumpulkan data dan informasi untuk menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD melalui sumber belajar berupa buku atau internet. Jadi, sintaks yang ketiga pengumpulan data ini masuk pada kegiatan mengumpulkan informasi. Yang berikut, sintaks yang keempat pengolahan data. Ini peserta didik secara berkelompok melakukan diskusi, menjadi berkolaborasi, menjawab setiap pertanyaan yang ada pada LKPD. Jadi peserta didik berdiskusi dalam kelompok dan guru melakukan bimbingan pada setiap kelompok, terutama pada kelompok-kelompok yang mengalami kesulitan dalam proses pengambilan data. Nah, kegiatan ini sesuai dengan pendekatan saintifik ini masuk pada kegiatan mengasosiasi. Sintaks yang berikut pembuktian. Di sini guru mempersilakan perwakilan peserta didik tiap kelompok untuk melakukan presentasi hasil diskusi kelompok di depan kelas. Jadi ini sesuai pendekatan saintifik ini masuk dalam kegiatan mengkomunikasikan. Jadi ini pembuktian ini masuk dalam presentasi kelompok. Jadi ada kelompok yang melakukan presentasi, kemudian kelompok lain menanggapi, dan di sini guru melakukan penilaian bagaimana keaktifan dan kolaborasi kelompok. Kemudian sintaks yang berikut, ini sintaks yang terakhir dari model yang digunakan yaitu generalisasi atau menarik kesimpulan. Jadi setelah proses presentasi, kemudian guru membimbing dan memfasilitasi peserta didik untuk mengambil kesimpulan. Kemudian guru memberi stimulus atau pertanyaan pengarah agar peserta didik dapat membuat kalimat kesimpulan secara mandiri dengan benar dan tepat. Jadi peserta didik membuat kesimpulan dan dengan dibimbing oleh guru. Yang berikut kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini ada soal post-test yang akan dikerjakan oleh peserta didik untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran hari itu. Kemudian, guru dan peserta didik melakukan refleksi pembelajaran bersama. Lalu, guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya dan diakhiri dengan kegiatan berdoa bersama dan salam penutup. Oke, selanjutnya penilaian. Dalam RPP ini ada 3 jenis penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap, di mana untuk pengetahuan ini berupa tes tulis, bentuk instrumennya tes uraian untuk post-test, itu dilaksanakan setelah selesai pembelajaran. Kemudian untuk penilaian keterampilan berupa lembar observasi pada saat kegiatan diskusi dan presentasi. Dan yang berikut penilaian sikap, ini juga berupa lembar observasi penilaian sikap disiplin dan tanggung jawab selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian kita masuk pada instrumen penilaian. Di sini, yang pertama kisi-kisi instrumen pengetahuan. Saya membuat ada 3 soal uraian yang 3 ini disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi, yaitu ada 3. Jadi setiap soal sudah mewakili dari IPK yang diharapkan atau sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran ini. Jadi di sini bentuk soalnya berupa uraian. Sudah lengkap dengan kisi-kisi, indikator soal, kunci jawaban. Ini nomor 3.
Nah, ini merupakan rubrik penilaiannya. Untuk rubrik penilaian soal uraian, yang di bawah ini pedoman penilaiannya. Nah, yang berikut ada penilaian sikap. Di sini sikap yang saya nilai yaitu sikap disiplin dan tanggung jawab. Ini lembar penilaiannya. Di sini petunjuk pengisiannya. Dan yang ini merupakan rubrik penilaian sikapnya. Ada 2 indikator sikap yaitu disiplin dan tanggung jawab. Yang berikut penilaian keterampilan. Yang pertama, instrumen penilaian diskusi kelompok. Ada 5 aspek penilaian di sini. Kemudian ini rubrik pedoman penilaiannya. Ini rincian dari 5 aspek yang tadi. Dan ini pedoman penskorannya. Kemudian yang ketiga, rubrik penilaian presentasi kelompok. Di sini ada 4 aspek yang dinilai. Untuk penilaian presentasi kelompok, teman-teman bisa lihat sendiri, ini rubrik penilaiannya. Kemudian ini adalah lembar penilaian presentasi kelompok dan juga pedoman penskorannya. Yang berikut kita masuk pada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, dalam LKPD ini untuk sintaksnya disesuaikan dengan sintaks dari model yang digunakan dalam pembelajaran. Jadi ini untuk kelompok dan nama kelompok. Di sini ada tujuan pembelajaran. Kemudian sintaks yang pertama pemberian rangsangan. Kita uraikan kembali dalam LKPD ini. Yang kedua identifikasi masalah. Kemudian yang ketiga mengumpulkan dan pengolahan data. Di sini adalah soal yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Ini nomor 4. Ini nomor 5. Yang berikut verifikasi atau pembuktian dan generalisasi atau kesimpulan. Oke, demikian RPP berdasarkan model Discovery Learning. Mungkin ini bisa jadi referensi buat teman-teman dalam menyusun perangkat pembelajaran. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.